berbagi. Nah, Oke sudah menyiapkan lagi ya. Terusannya terusannya tentang manfaat dari jagung yang tadi diminta oleh Reva, salah satu sobat Obi yang setia selalu menonton acara Obi berbagi di LGS TV. Tadi sudah dibahas tentang jagung ya, dan sekarang Obi akan membahas tentang jenis-jenis penyakit yang bisa ditanggulangi oleh jagung ini. Kadang kita merasa makan jagung ini kok makanan orang desa gitu kan ya, banyak di desa, padahal manfaatnya banyak sekali ya, banyak sekali. Ada Obi kalau di Surabaya kalau pas lagi pulang praktek gitu ya, kalau pulang praktek itu kadang kan malam lah ya, jam 12 gitu ya. Kan nggak mungkin kita harus makan makanan yang berat, jadi Obi biasanya beli jagung. Nah, jagung itu Obi biasanya beli jagung serut. Kalau di Surabaya itu ada jagungnya dibakar dulu lalu diserut, dilepas dari bongkolnya, jadi kita makannya enak sekali gitu ya. Oke, wah jadi ngomongin makanan nih. Oke, Obi lanjutin. Berikut adalah beberapa jenis penyakit yang dapat ditanggulangi oleh jagung. Antara lain, 1. Melancarkan air seni. Nih ya, yang susah ke belakang ya. Sebanyak 50 gram rambut jagung segar dicuci. Nah, direbus dengan 1 liter air sampai airnya tinggal setengah. Ramuan diminum 2 kali sehari. Obi minumnya sehari sekali aja, di siang hari biasanya Obi minumnya ya. Lalu penyakit yang kedua yaitu hipertensi. Segenggam rambut jagung dicuci, direbus dengan 1 liter air. Air rebusannya untuk diminum 2 kali sehari. Setelah tekanan darah turun, ramuan ini tetap diminum 1 kali sehari. Kenapa Obi minumnya sehari cuma sekali? Karena tekanan darahnya Obi termasuk tekanan darah yang rendah, gitu ya. Jadi Obi minumnya cukup sekali aja, karena Obi tidak punya sakit hipertensi. Lalu yang ketiga yaitu sakit diabetes. Sebanyak 50 gram rambut jagung dicuci, direbus dengan 2 gelas air. Air rebusan ini untuk diminum 2 kali sehari. Ya. Melancarkan air seni, hipertensi, diabetes. Sekarang melancarkan ASI. Nah, ini untuk para ibu-ibu muda yang baru mempunyai baby. Beberapa biji jagung tua disangrai sampai meretak dan garing. Makan sebagai kudapan atau cukup jagung direbus saja. Jadi kalau di Jawa ini namanya marning kali ya. Jadi disangrai seperti itu ya tanpa minyak gitu, atau direbus. Oke, lalu yang seterusnya itu luka bekas cacar air. Nah, ini harus hati-hati untuk yang luka bekas cacar air. Ini banyak yang salah persepsi. Jadi Oke jelasin dulu ya. Sebanyak 10 buah jagung muda diparut lalu dibalurkan ke luka bekas cacar air. Ulangi selama beberapa hari. Jadi ke luka bekas cacar air, bukan ke cacar airnya. Banyak yang pasien-pasiennya pada waktu masih bentol-bentol yang masih banyak air-airnya itu dikasih parutan jagung itu sebenarnya kurang betul. Yang mungkin enaknya cuma didinginnya aja, tapi lengketnya itu dia kan ada sifat lengket ya, kayak getah gitu ya. Jadi kalau cacar itu akhirnya kena getah lengket-lengket itu pecah sebelum waktunya, bekasnya bisa bopeng-bopeng. Nah, seperti itu yang kita kadang salah. Sebetulnya sudah pecah, sudah tinggal lukanya, dia kan dibilang bekas luka. Jadi sudah pecah dulu, sudah luka, baru dimasker dengan parutan jagung tadi. Setelah dimasker dengan parutan jagung, cara membilasnya itu juga hati-hati. Jangan digosok sama tangannya, itu terlalu keras itu jangan. Tapi dibasuh aja dengan air yang hangat. Syukur-syukur kalau di rumah ada shower yang air hangat, jadi biar dia luntur sendirinya, jangan disabun gosok-gosok. Akhirnya nanti karena tadi sifatnya lengket getah, luka yang belum sembuh total itu terkelupas juga, akhirnya bopeng juga. Obi waktu habis tugas dari Aceh, waktu tsunami kemarin, waktu mahasiswa itu ditugasin ke sana.
pasien terakhir Obi waktu Obi mau pulang ke Surabaya itu sakit cacar, akhirnya Obi pulang dengan tertular cacar. Waduh, bayangan ya, Obi disuruh pakai jagung, diparutin jagungnya, ternyata masih ini, padahal masih apa namanya, masih berair dia karena ngikutin orang ya, dikasih jagung itu, ternyata sama teman Obi tidak dibolehin, harus dibasuh lagi. Ternyata benar, ada teman Obi yang kena cacar, baru kena cacar udah langsung kasih jagung. Mungkin tidur ya kan, itu kan sifatnya kan lengket, jadi mungkin tidur lengket di bantal di mana, akhirnya kelupas sendirinya, bukan pulpen, sayang kan gitu. Lalu ini ngomongin cacar ya, setelah itu diare. Tongkol jagung dicuci dan ditumbuk sampai halus, seduh dengan 1 gelas air, kemudian minum ramuan tersebut 2 kali sehari. Dari semua yang Obi bacain tadi, intinya bahwa rambut dari jagung itu bermanfaat. Kemarin karena kita sudah mengetahui rambut ini apa namanya bermanfaat, kemarin teman-teman yang Obi di Surabaya ya, pada beli jagung, minta bonus rambutnya, sekarang diminta ya rambutnya. Kan biasanya dibuang tuh sama abangnya, kita minta gratis kok ya, itu kita minta, kita cuci, taruh di ruang RS untuk diseduh beberapa kali untuk beberapa hari itu bisa gitu ya. Jadi manfaatnya bagus banget. Dan untuk apa namanya, panas dalam, untuk yang pakai bracket nih ya, yang pakai bracket biasanya kan panas dalam, itu bisa untuk menyegarkan mulut supaya tidak terjadi panas dalam atau sariawan biasanya ya. Berikut ini juga ada ramuan yang lain untuk penyakit-penyakit lain, yaitu batu empedu. Nah, batu empedu ramuannya yaitu jagung muda 5 tongkol, herba kumis kucing segar 5 gram, dan air 110 ml. Cara pembuatannya dibuat infus, cara pemakaiannya diminum 1 kali sehari 100 ml. Lama pengobatan diulang selama 14 hari. Betul banget, Obi sudah ngecek ya semuanya itu, ternyata juga bagus buat batu empedu. Dan batu ginjal. Nah, kemarin kan ada yang tanya nih, yang mamanya sakit ginjal tuh, itu untuk di terapinya bisa pakai jagung juga ya, atau yang apa namanya, yang dulunya pernah sakit batu ginjal, yang sudah ditembak, yang sudah diangkat ya, di endoskopi atau diapain, untuk maintenance-nya, untuk apa namanya, menjaga kesehatan selanjutnya, rajin-rajinlah minum ini, yaitu ramuan jagung muda 4 tongkol, rambut jagung 1 genggam, daun keji beling segar 8 helai, dan air 100 ml. Cara pembuatan dibuat infus, cara pemakaian diminum 1 kali sehari 100 ml. Lama pengobatan diulang selama 14 hari. Setelah batu keluar baik berupa kerikil, butiran maupun buih, pengobatan dihentikan, kemudian diteruskan dengan minum jamu kumis kucing dan menirang yang tertera pada paparan kumis kucing. Yang terakhir, ramuan untuk tekanan darah tinggi, yaitu jagung muda 5-7 tongkol, rambut jagung 1 genggam, dan air 110 ml. Cara pembuatan dibuat infus, cara pemakaian diminum 1 kali sehari 100 ml. Lama pengobatan diulang selama 7 hari. Nah, gimana? Sudah semua apa namanya, informasi tentang keajaiban dari jagung ya. Obi pada waktu kuliah itu di Universitas Hang Tuah namanya ya, di Surabaya. Kebetulan Universitas Hang Tuah itu mempunyai rumah sakit sendiri, yaitu rumah sakit Angkatan Laut ya. Kita major sama Angkatan Laut karena Hang Tuah itu sebelumnya Angkatan Laut. Jadi Obi selama kuliah itu berada di dalam rumah sakit. Nah, bayangkan Obi kuliah itu kurang lebih 5,5 tahun ya, 5,5 tahun itu berkutik di dalam rumah sakit. Obi bisa melihat bagaimana orang sakit itu tidak enaknya ya, yang sakit tidak enak, yang keluarganya tidak, yang sehat dia ikut gak enak gitu ya, biayanya mahal. Jadi mulai saat ini hiduplah hidup yang sehat, karena sakit itu biayanya mahal sekali, dokternya mahal, obatnya mahal, rumah sakitnya mahal, semuanya mahal. Lebih baik kita kembali ke herbal. Jagung sangat mudah sekali mendapatkannya. Kalau perlu ada halaman kosong di rumah sedikit aja,
ada biji-biji jagung ditanam sendiri karena jagung itu mudah sekali tumbuhnya dan merawatnya sangat mudah sekali. Oke, segmen ini sudah selesai. Kita tinggal segmen 4 yaitu Talkie dan Sifat Orang yang di bulan November. Yang mana-mana tetap di NSTV bersama Obi dalam acara Obi Berbagi. Check it out.